Sampai sekarang jangankan publik atau mungkin pengikut-pengikut buzzernya Jokowi, mungkin juga pengacaranya Jokowi, untuk sekelas UGM-nya sendiri, pabriknya gitu, tidak bisa juga membantah. Tapi kalau misalnya proses waktu ini gitu kan, dengan pandangan-pandangan publik yang juga telah bergeser gitu, pembuktian juga semakin kuat, ya bukan hal yang tidak mungkin gitu. Ini bukan proses hukum per se, bukan hanya proses hukum saja, ini proses politik dengan menggunakan hukum. Berarti gitu kan, sebetulnya ada yang ditunggu juga sebenarnya, bagaimana sih kecenderungan politik dalam proses perkembangan ini. Ya itulah yang disebut jadi harapan, kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sahabat RH sekalian, saya bertemu dengan duo Bandung ini, duo Bandung ya. Rizal Fadila dan Syafril Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah menyerahkan, bukan kita ya, Kang Rizal Fadila sudah menyerahkan buku ini. Jangan lupa nama M. Rizal Fadillah ya, kepada pimpinan BAM, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ya, yang dipimpin oleh mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode Ahmad Heriawan dari Partai PKS. Mungkin karena itulah bukunya diterima jadi. ada itu juga. Oke. Ini karya Kang Rizal ya? Iya. Oke. Kumpulan tulisan. Oke. Berapa bulan? Kumpulan tulisan dari bulan Juni 2025. Woi, luar biasa ya. Seperti Rismond juga. Ya, penelitian jadi satu buku. Kalau beliau komentar di jalanan di mana jadi satu buku gitu ya. Oke. Dan Kang Syafril manajernya. Manajer marketing. Manajer marketingnya ya. Oke. Nanti silakan, tapi Kang Syafril dulu yang barangkali tahu soal buku ini ya. Saya cuman pengen ngetes ya sejauh mana keterlibatannya dalam proses ini. Nanti kalau Kang Rizal kan namanya memang ada di sini. Silakan Kang Syafril dulu. Ya. Terima kasih. Salam nih buat sobat RH channel. Ya. Jadi buku ini ya, publik yakin ijazah Jokowi palsu. Oke. Ya, jadi waktu itu saya sudah melihat bagaimana Pak Rizal ini menulis tiap hari gitu. Setelah subuh gitu ya. Ya. Dan tulisan-tulisan ini setelah subuh di jalanan juga nulis. Iya betul. Bahkan kalau pas membina umroh pun nulis. Jadi pada saat acara di RRT Rismond, Roy, Rismond dan Tifa. Kita tes dulu. Suara oke? Oke. Nah, kalau nggak oke dekat lagi. Jadi memperagakan buku, ya saya bilang ke Pak Rizal, wah ini tulisannya juga harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham betul apa masalah tentang ijazah palsunya Jokowi. Ya. Dan ini kalau dibaca ini lengkap lah gitu, karena ini ada 180 halaman. Oke. 180 halaman. Lalu kita juga menganggap bahwa buku ini sebenarnya sudah ditulis belakangan oleh di belakangnya ini oleh RH.
Siapa itu? Refli Harun. Nah, itu endorsement. Tapi depannya ini yang ngeri. Jenderal Depan ini yang Gatot galak. Nurmantio. Jadi Mantan pengantarnya Panglima Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Ini beliau ya dalam ucapan pada kesempatan ini kita ucapan terima kasih lah. Beliau bersedia memberikan kata sambutan pada buku ini, dan tentunya buku ini juga akan sampai ke beberapa negara gitu. I see. Ini salah Jadi satunya, mau disebarkan ke beberapa negara lain juga ya? ya, betul. Oke. Bahkan tanggal 4 ini udah dikirim ke New York ini. Udah Oke. dipesan oleh Ketua Umum FTA. I see. Tolong dikirimkan katanya. Saya bilang asal Untuk sampai juga ke PBB. Untuk oleh-oleh Untuk Prabowo. Iya. Jadi Prabowo mungkin mau terimanya kalau itu. Jadi kalau pas- misalnya tiba-tiba Sekjen PBB bawa buku ini, Mr. President, ya kan, the President of Indonesia, I give you a book from Indonesia. This is the book written by M. Rizal Fadila. Langsung lompat. Jadi itu bisa sampai di PBB gitu sebelum Pak Prabowo pidato gitu. Jadi tentunya kalau teman-teman berminat nanti ya karena sebagai marketing. Oke. Ya. Itu mau Saya bisa di sampaikan. Oke. Kita nanti coba ya. Saya tidak tahu ini apakah kalau mau dijual harganya berapa ini? Ini 100K. 100K. Ya. Dulu kan ada kan cebong kampret dulu. 100K ya. Ya, 100K. Jadi kalau begini, kalau ada yang mau beli di sini, nanti saya refer langsung ke Kang Safril ya atau Ya, Kang Rizal. betul. Kang Safril ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau beli sini langsung ke Ya, Kang ke saya. Safril. Kalau ada hari ini juga catat nomor teleponnya Ya. atau hubungi nomor berapa Kang? Ya, kalau untuk Bandung ada sekitarnya, kalau Jakarta bisa ke sini. Ini karena kita ini kan di Bandung. Ya. Jadi nanti ngubungin sebentar. Ini teleponnya saya. Oke, jangan sebelum sebentar nanti dikirimkan ke saya aja nomor teleponnya. Ya. Biar kita lanjut perbincangannya ya. Ya, baik. Akang kasih nomor ke saya aja nanti biar ya, saya baik. kirim ke sana. Ya. Saya mau ke Kang Rizal Fadila ya. Buku ini judulnya dalam tanda kutip provokatif banget tuh. Publik yakin ijazah Jokowi palsu, yakin dan palsunya dikasih warna merah kan? Kalau kita bicara tentang sebuah ini underlining ini, emphasize ya kan, ditekankan gitu. Kalau orang Bugis bilangnya ditekankan. Itu Kang Rizal, isi buku ini apa secara umum? Tadi Anda mengatakan ini kita bicara mengenai perspektif hukum, tapi sudah ke politik, awalnya perspektif akademik gitu. Ya, Oke, silakan Kang, Ya. dieksplorasi. Ya. Dan juga kalau yang mau beli buku ini, nanti Kang Safril akan nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya. Ya, Jakarta siapa, Bandung siapa, semuanya aja ke Bandung aja. Oh iya, Ya kan? udah saya kirim. Oke, nah itu nanti akan kita tampilkan ya. Hubungi siapa? Oke, silakan Kang. Ya, saya kira Kang Rizal. intinya buku ini adalah untuk mereka yang ingin mendalami gitu kan tentang polemik ijazah Joko Widodo yang awalnya orang bisa menganggap jangan-jangan asli begitu. Yang kemudian dalam proses-proses kelanjutannya ternyata pembuktian itu kan dan karena juga Joko Widodo tidak pernah menunjukkan yang disebut asli itu gitu kan, maka sekarang terbalik opini publiknya itu menjadi oh itu palsu gitu karena kalau memang asli nggak begini dong polanya caranya gitu. Nah karena itulah kemudian dieksplor gitu kan beberapa pandangan-pandangan publik gitu kan kira-kira di media bagaimana gitu yang mereka merespon dan
mengambil konklusi tentang ijazah ini kemudiannya gitu. Setelah lama tidak pernah sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan ijazah Joko Widodonya gitu kan, sehingga semakin kuat keyakinan tentang palsunya itu gitu. Kemudian juga saya baca gitu kan dari informasi pooling ya, termasuk dari RH Channel ini gitu kan, pooling tentang berapa responden dari Iwan Fals itu yang pernah diangkat gitu kan, dari big data. Saya kira persentasenya paling rendah kan 72%, kemudian ada 18%, bahkan ada sampai ke 92% gitu kan, jadi 80%. Jadi itu adalah gambaran dari bagaimana publik melihat gitu. Makanya saya melihat ini mah publik gitu. Jadi bukan pandangan subjektif kita, tapi apa yang terlihat dari beberapa masukan-masukan publik, sehingga konklusinya ya publik yakin gitu bahwa ijazah Joko Widodo palsu karena tidak pernah ada pembuktian ijazah Joko Widodo asli. Gitu. Itu masalah prinsipnya gitu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau mengatakan ijazah itu asli, ya bantah yang sudah disampaikan oleh Rismond, kemudian Roy Suryo gitu. Itulah yang dimaksud kalau mau pendekatannya akademik gitu kan, karena pendekatan Roy Suryo atau Rismond itu saintifik, ilmunya yang dimiliki gitu kan, ilmu digital forensiknya, sehingga pendekatannya metodenya ilmiah gitu, sehingga kalau mau dinyatakan asli ya bantah itu betul gitu kan. Sampai sekarang jangankan publik atau mungkin pengikut buzzernya Jokowi, mungkin juga pengacaranya Jokowi, untuk sekelas UGM-nya sendiri, pabriknya gitu, tidak bisa juga membantah dalam konteks berbasis kaidah ilmiah gitu. Itu pendekatan akademiknya gitu. Kang, ini kan ada kata-kata yakin ya. Ini saya mengingatkan pada rektor UGM juga bilang yakin juga dia. Ini publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya yakin ya kan ijazah Jokowi asli kan gitu. Atau saya yakin Jokowi adalah tamatan atau sarjana dari UGM. Gimana kok semuanya menggunakan kata yakin yang berarti tidak precise ya, tetapi didasarkan pada sebuah penilaian subjektif. Gimana? Ya saya kira beda antara keyakinan dia, keyakinan kita. Kalau keyakinan dia harusnya gitu kan, dengan data-data yang dia angkat, dia kemukakan gitu harusnya gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu kan, dia hanya menyatakan yakin saja. Kalau kita yakin itu karena berbasis pada analisis yang sudah dikemukakan oleh ahli Rismond maupun Roy Suryo. Data dasar itu gitu kan kemudian digambarkan dengan pandangan publik tadi gitu kan, baik pooling, big data dan sebagainya, maka nyambung ini yakin ini gitu. Jadi keyakinan berbasis analisis. Kalau itu sama sekali keyakinan zong, tidak punya dasar gitu. Kalau saya mah bedanya di situ kalau yakinnya. Kang Rizal. Coba sebutkan ya, mungkin kalau Kang Safril juga kalau mengikutin ya, silakan tambahkan. Coba sebutkan alasan-alasan berapapun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Kang Rizal sudah observasi untuk mengatakan, meyakini bahwa ijazah ini memang palsu. Silakan. Ya, dari yang saya dapatkan gitu kan, berdasarkan analisis yang ada gitu, misalnya soal foto di dalam ijazah itu kan tidak bisa, bahkan kita TPUA sudah menanyakan langsung ke UGM, apakah foto yang ada dalam ijazah yang tersebar gitu kan di berbagai media ataupun di publik itu foto Jokowi, tidak dijawab itu. Padahal yang sederhana, dan itulah yang bisa menentukan kalau iya clear, karena di situ pertama sekali kasat mata terlihat bisa dijadikan. Tapi bahaya kalau iya clear, kan bisa aja foto itu ditempel.
Iya, justru dia tidak berani. Oke. Itu kan karena kita ngomong foto Jokowi aja nggak berani. Foto Jokowi saja tidak berani. Oke. Padahal itu kita tanyakan. Oh, kalau begitu bukan Jokowi loh. Terus ditambahlah dengan kajian face recognition itu gitu kan. Oke, Kajian tentang mismatch dan matchnya gitu kan antara foto Jokowi dengan foto yang ada di ijazah itu gitu kan, dan ternyata mismatch gitu kan, itu keyakinan muncul kan gitu. Terus juga dilihat dari cap kan yang Pak Rismon sampaikan itu gitu kan, red green blue analysis gitu kan, bahwa cap merah itu tidak nempel ke hitam gitu misalnya, sehingga itu atau cap merah itu di belakang di belakang jadi foto, dia gitu tidak nempel secara keseluruhan gitu kan terhadap foto, sehingga foto itu tempelan ya di balik cap. Saya kira itu juga menambah keyakinan untuk foto. Belum lagi kemudiannya juga telah dianalisis soal layoutnya gitu, huruf gitu, hurufnya kok tidak sama dengan perbandingan dari ijazah yang lain gitu, yang juga orang dekat dengan Jokowi gitu mengenai itu, yang muncullah ijazah komparasi 115, 116, 117 yang dibandingkan dengan 11, 20, 11, 15, 11, 16, 11, 17, 11, 20 gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan itu berbeda gitu kan dari sisi tata letak huruf itu. Kemudian malah Pak Roy bandingkan lagi dengan yang lain sampai ke soal emboss gitu kan, soal logo gitu, logo di balik huruf atau huruf di balik logo ternyata berbeda, sehingga kalau mau dibandingkan itu tidak identik. Nah, itulah yang menimbulkan keyakinan secara ilmiah yang terpublikasikan. Mungkin masyarakat juga akhirnya membaca gitu bahwa memang beda gitu dengan yang komparasinya itu antara lain gitu kalau mau disebut keyakinan tersebut gitu. Itu ijazah, belum lagi nanti soal skripsi itu kan. Oke. Dan silakan Kang Safril. Ya, saya ingin menambahkan sebenarnya sangat sederhana keinginan publik gitu kalau kita. Kang Safril terus saja ya. Saya mau ngambil kopi untuk Kang berdua. Publik terhadap ijazah Jokowi ini sudah sangat lama sebenarnya prosesnya ya Kang Rizal ya, dari 4 tahun yang lalu. Lalu selama 4 tahun ini tidak pernah dimunculkan baik dengan pengadilan pidana ya kan maupun pengadilan perdata. Dan saat itu juga Jokowi adalah seorang presiden. Seharusnya presiden kan cepat tanggap, memperlihatkan, begitu diragukan oleh masyarakat, lah ini loh ijazah saya gitu. Dan langsung diperintahkan stafnya ataupun katakanlah menterinya untuk memperlihatkan. Tapi ini enggak. Jadi sangat sederhana buat rakyat itu atau netizen ataupun katakanlah publik gitu ya, merasa yakin karena ada keanehan itu. Keanehan tidak mau memperlihatkan dan sengaja menyembunyikan. Artinya lah ini kok seperti ini gitu. Jadi ada sesuatu. Kalau selalu menyembunyikan itu kan selalu ada sesuatu gitu. Jadi tidak transparansi dan tidak ada kejujuran. Itu pandangan publik sangat sederhana sekali gitu. Nah, terakhir pada saat sidang-sidang di Solo maupun di Sleman, di Solo pun seharusnya Jokowi bisa datang ke pengadilan perdata dan memperlihatkan ijazahnya gitu. Selesai. Ya, selesai permasalahannya gitu. Tapi kan ya apalagi ini Pak Rizal ini kan orang yang diterima di rumahnya Jokowi di jalan apa itu? Jalan Kutai. Jalan Kutai. Jalan Kutai Utara. Utara tanggal 15 ya. Tanggal 16. Tanggal 16 April 2025. Berarti sudah 4 bulan yang lalu. Nah, saat itu sebenarnya Jokowi bisa memperlihatkan. Tapi anehnya tidak mau memperlihatkan gitu. Dengan alasan yang sebenarnya menurut publik aneh gitu. Karena apa? Diperlihatkan kepada wartawan
Tapi Pak Rizal dan kawan-kawan di TPUA itu resmi datang dengan surat ya. Iya, surat. Nah, dengan surat tentunya udah tahu bahwa kedatangan Pak Rizal di TPUA itu adalah untuk kepentingan itu. Tapi yang tidak ingin meminta itu adalah wartawan, malah diperlihatkan ke wartawan dengan catatan Nggak boleh dipoto. tidak boleh difoto. Nah, ini pun merupakan keanehan oleh publik gitu. Sehingga saya beranggapan yang namanya angket ya atau kuesioner yang dikelola oleh Refli Harun, Polling. polling oleh pollingnya Refli Harun, pollingnya Iwan Fals, lalu juga Ron Emprit gitu ya, bahwa masyarakat jadinya merasa aneh gitu kan, kenapa Jokowi tidak mau memperlihatkan gitu. Ya, terima kasih. Artinya kalau seseorang selalu menyembunyikan sesuatu dalam hal pemikiran sederhana oleh publik adalah wah ini ada apa-apanya gitu kan. Tapi kalau dilihat lanjutnya sekarang, begitu ada acara pengaduan atau Dumas dari TPUA, nah di Dumas TPUA itu kan seharusnya juga clear gitu, selesai. Kalau saya sudah dilihat kan saya asli loh, nih buktikan, uji gitu kan, selesai. Tapi tetap juga tidak diperlihatkan dan akhirnya menimbulkan persepsi di tengah masyarakat ini ada apa, gitu. Sampai disembunyikan begitu rupa gitu. Tapi akhirnya tujuannya adalah ingin memenjarakan orang-orang kritis atau orang-orang yang mempertanyakan skripsinya, skripsi dan ijazahnya. Gitu. Oke. Kaitan dari apa yang terbaru kemarin, yaitu Pak Emilia, rektor UGM, saya juga mengamati. Kebetulan saya juga di pemerhati kebijakan publik. Oke. Bukan pemerhati Pak Emilia. Oke. Jadi saya lihat komen-komen dari netizen, baik itu yang ada di Kompas maupun di TV One ataupun yang kebanyakan malah negatif gitu. Menjelaskan tanpa ada bukti. Lalu yang akan disimpulkan, loh ini kok ada sarjana muda gitu kan? Nah itu terkait juga dengan yang ditampilkan oleh Barreskrim ya waktu itu ini bahwa fotokopi daripada pendaftarannya, registrasi itu sarjana muda gitu. Nah ini juga menimbulkan persepsi di masyarakat, wah ini nggak betul. Bahkan gitu itu sambil waktu dia registrasi itu sambil nyanyi dia, engkau sarjana muda gitu. Ya kalau saya juga pernah sarjana muda dulu, karena saya angkatan lebih tua daripada Jokowi. Jadi saya sarjana kuliah muda. angkatan 75. Sarjana mudanya apa? Nah sering saya tulis yaitu BKTEX. BKTEX. Ya gelarnya, Bakaloriat Tekstil. BKTEX. Kalau hukum itu BCHK. Ya. BCHK, kalau SMHK. ini BSC. BSC kalau Jokowi ini. Nah sekarang, tapi Pak Safril setelah tamat sarjana muda, tes lagi. Tes lagi berapa tahun? Saya tes lagi untuk diterima S1. Ya. Nah lalu banyak juga teman-teman nggak lolos. Cuman sampai sarjana muda. Nah saya kebetulan lolos. Nah itu urutan diterima di fakultas apa, tahun berapa? Fakultas Teknik. Itu tahun 82 di Institut Teknologi Tekstil. Jurusan 82 ya tuaan Jokowi dong. Jokowi itu sarjananya. Lalu nah setelah itu diuji lagi. Enggak. Maksudnya diterimanya 82. Lulus sarjana mudanya? Lulus sarjana mudanya karena saya sembari kerja itu kalau nggak salah sarjana muda lulus tahun 82. Enggak, masuknya dulu dong. Masuk sarjana mudanya tahun berapa? Tahun 75. Kira-kira disebutkan. Sarjana mudanya tahun 75. Lulus tahun 82. Lulus 82. Itu sarjana muda 7 tahun. 7 tahun. Lalu tes. Lalu untuk mencapai sarjana itu saya butuh 4 tahun. 4 tahun. Antara lulus sarjana muda ke tes sarjana itu berapa lama jaraknya? Langsung. Langsung ya? Oke. Menurut
Kang Safril, kira-kira wajar nggak kalau ada orang mulai dari sarjana muda masuk tapi lulusnya persis 5 tahun itu? Agak Enggak. Kalau saya lihat enggak masuk akal. Enggak ya? masuk akal. Apalagi tahu itu ya. Iya. Itu untuk Apalagi sarjana muda. Kok terkesan dia satu kolam, satu kelompok dengan yang sarjana langsung. Ya. Kan dikatakan dia sarjananya tanggal 5 November 5 November 1985. 85. Nah, itu kan satu bareng sama Hari Mulyono Ya. sama apakah itu mereka sarjana muda juga? Enggak kan, mereka sarjana langsung kan. Ya. Artinya mereka tahun 80 selesai 85 memang exactly. Ya. Oke, itu pun udah kecepatan tuh kan untuk zaman Kecepatan. lama. Di Tapi zaman ini dulu. kalau mereka dia sarjana muda dulu dan kemudian tulisnya 85. Aneh. Itu agak aneh sebenarnya ya. Aneh. Oke. Ya, jadi dari segi itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan publik itu tidak yakin. I see. Jadi untuk meyakinkan publik gampang. Ya. Press conference, tunjukkan ijazahnya, Ya. diteliti sama-sama, selesai. Begitu juga Kalau UGM. asli selesai. Begitu juga UGM. Iya. Dia juga memperlihatkan Iya. kopinya lah katakan, Iya. dan dijelaskan dengan ini dengan Bapak dan bisa kita uji gitu. Ya, jangan mungkin cuma saja- omong-omong doang, ya, kan? Bisa jadi ada kesalahan di administrasi kan. Iya. Nah, nggak bisa dengan keyakinan gitu. Iya. Rasanya nggak mungkin lah salah di administrasi ya. Karena untuk orang besar seperti ini kan, kecuali ijazah. Enggak, tapi kan dia kan besarnya baru sekarang waktu jadi presiden. Iya, Sebelumnya seperti biasa aja. Enggak, maksudnya ketika gonjang-ganjing ijazah ini sudah terjadi, nggak mungkin salah administrasi lagi. Iya. Kan gonjang-ganjingnya sudah 2022, masa masih salah administrasi? Kan pasti di trace back kan administrasi order. Oh, ternyata sarjana muda atau diterima sarjana muda kan? Itu juga menyebabkan akhirnya ketidakpercayaan, ketidaktransparanan atau kejujuran akhirnya baik itu Jokowi maupun UGM. Kang, minum dulu kopi Acehnya Kang, enak. Kalau peminum kopi tanpa gula soalnya ini. Ini asli lah. Asli ini Arabica ya. Enggak tahu nih Aceh pokoknya. Langsung di blender gitu. Nah, itu. Wah, enak. Yang jelas kalau peminum kopi. Gak ada jagungnya itu kopi bener itu. Nah, sekarang saya ke Kang Rizal. Oke. Kang Rizal ini sudah kubilang, kata itu. Sudah kubilang, kau perang juga, matilah kau gitu kan. Yang naga bonar kan. Gini, Kang Rizal sudah ditetapkan sebagai terlapor dari 12 itu, ya kan? Terlapor Mulyono, ya kan? Termul juga ya kan? Terlapor Mulyono. Iya. Bukannya tiarap, kok malah kesannya nantang-nantang tuh, bikin buku lagi gitu. Apa nggak kapok tuh dipanggil bolak-balik? Berapa kali diperiksa selama proses ini? 3 kali. Hah? 3 kali. 3 kali diperiksa, lalu Barreskrim sekali, di Polda 2 kali. Ya. Cuma kayaknya pemeriksaan kedua ini udah agak pinter nih. Pemeriksaan pertama agak royal gitu. Pemeriksaan kedua, gimana proses? Oke, sebelum itu, saya mau tanya, kok bikin buku? Iya, karena kelihatannya masyarakat tidak bisa hanya selintas-selintas. Perlu juga dia melakukan pengkajian gitu kan lebih dalam, baik pendekatan yang akademik ya, academical exercise gitu ya, seperti RRT buat gitu kan, apa itu namanya Jokowi's White Paper seperti itu. Tapi juga perlu yang pendekatannya sosiologis gitu kan, politis gitu, bahkan hukum. Saya kira perlu ada juga gitu yang seperti itu. Dan alhamdulillah kalau saya lihat gitu kan, berbagai tulisan-tulisan yang ada itu seperti itulah gitu pendekatannya ke tadi social political exercise lah, sosio ya. Socio-political ya, ada legal juga, legal gitu kan, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa menjadi buku yang bersama-sama nantinya gitu. Silahkan Anda mau lihat pendekatan yang akademikal gitu kan, atau yang politikal gitu kan, atau yuridis juga di sini. Mangga silahkan publik, dan semuanya gitu kan sama-sama pada penelaahan
ijazah Joko Widodo gitu kan, dengan asumsi, kalau memang asumsi dulu gitu kan, yaitu Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Karena belum ada satupun gitu kan keputusan hukum yang menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Atau sebaliknya Sebaliknya juga nggak ada. Oleh karena itu sebenarnya tidak bisa seseorang diproses begitu saja gitu kan, dengan berbasis pada status ijazah gitu yang belum jelas ini. seperti gitu. tadi saya sampaikan kan, ijazah Jokowi asli, Ya. ijazah Jokowi palsu itu sama sahnya. Sama sahnya saat ini untuk dikemukakan. Jangan lupa. Betul. Potensi untuk menyatakan berita bohong bisa juga yang asli kan? Ya. Mengatakan Bisa ijazah juga. itu asli. Bisa, gitu. betul. Berkonspirasi jahat atau apa bisa juga kan? Iya. Gitu. Itu barangkali saya ingin mengingatkan juga, Pak Rizal ini bukan menulis kali ini buku. Iya, iya. Udah ada puluhan, Udah ada buku, ya? bukunya udah masuk sini semua. Ada sekitar 30-40 ada ya. Baru Berapa? 13. 13 buku. 13 buku. Ya. Masih kalah sama saya. lebih banyak. Saya 15 atau 16. Iya. Walaupun bukunya itu lebih banyak record sendiri gitu. Dan masih kalah sama Rismon, udah ratusan katanya. Wah, itu udah satu penelitian, satu buku dia. Jurnal-jurnal ya. Satu buku yang pernah saya bikin tuh. BUMN. dalam Dalam sudut pandang tata tata Wah, negara. mantap itu. Boleh juga nih. Boleh. Tapi taruh di sini dulu. Nanti. Jadi waktu itu ya biasalah kita bisa cari sponsor kan. Tiba-tiba dicetak, kita banyak dapat bukunya, tapi Ya, royalti nggak jelas. Kalau gitu Karena mending ikhlas. Iya, ikhlas. Mending nyetak sendiri aja kan. Tapi ya udahlah ikhlas ya kan. Gitu. Ya ini barangkali juga untuk informasi buat RH Channel Ya. yang berminat itu, kita akan mengadakan semacam grand launching. Oke. Rencananya minggu depan lah, Jumat. Kenapa nggak disamakan aja? Oh nggak cukup waktunya ya? Enggak cukup waktunya, karena kalau bukunya RRT itu ada 700 halaman. Ya. Kalau untuk dikupas cukup panjang waktunya. Oh enggak, maksudnya launchingnya bisa bareng-bareng enggak ya? Nah, enggak. Jadi Ada juga supaya berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Berkelanjutan, Iya, jangan selesai jangan di situ anu ya kan? gitu. Ya, Brek. enggak sekaligus. Ini kan jangan terkesan bahwa ada perkawinan kita numpang. Numpang Iya, kawin juga numpang gitu. kawin. Gitu ya. Gratisan lagi. Iya, jangan gitu. jangan begitu. Jadi grand launchingnya kapan rencananya? Ini sudah soft launching ya? Anggap aja melalui RH ini soft launching. udah soft launching. Seperti Dan inilah, kemudian sudah ditulis di sini kalau mau pre-order silakan di hubungi Ida ya. 0811237025 ya. Benar ya? Ya, benar. 237. Oh, ini nomor lama ini 6. Iya, nomor lama. Nomor lama ya, 237025. Ada di sini orangnya. Oh, ada di sini orangnya ya. Oke. Nanti kita lihat ya gimana ininya. Oke. Penerbitnya Lekas. Memang lekas nih terbitnya ini kan, penerbit Lekas. Ya kan? Teman di Muhammadiyah di Bandung. I see. Yalah, nanti mudah-mudahan. Oke, Kang. Yap. Tadi kan saya sudah bilang dan sudah dijawab. Kang Rizal itu diperiksa 3 kali, 1 kali di Bareskrim, remind ya. Ya. Apa yang membuat diperiksanya di Bareskrim, apa yang di Polda Metro, apa yang di Polda Metro terakhir. Karena lucu, di Polda Metro pertama, tempus dan lokus deliktinya 26 Maret. Ya. Wah, tapi karena Kang Rizal terlalu baik, dilayani sampai malam hari. Tapi yang kedua, udah kapok kayaknya. Ya. Ijazah tidak ada di atas, enggak mau saya. Nah, coba yang dari yang terakhir dulu, gimana jalan ceritanya? Jadi sebenarnya Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? yang terakhir itu hari yang belum lama lah, baru belum seminggu Pekan lalu ya? Pekan lalu lah, pekan oke. lalu. Ya. Itu masalahnya adalah ketika memang sudah kita ketahui Ya. dokumen ijazah itu sudah disita Oke. oleh Polda Metro Ya. waktu pemeriksaan Joko Widodo di Solo, Ya. gitu kan, sehingga sudah punya dasar kita, gitu kan, Ya. sehingga dengan begitu juga kita bisa mengingatkan sekaligus juga
menagih kepada pihak Polda, tolong dong tunjukkan. Tadinya kita sudah dorong dalam berbagai tulisan supaya Polda mengumumkan. Selama ini Jokowi seharusnya mengumumkan, tapi tidak pernah mau. Sekarang sudah disita oleh Polda, ya Polda dong umumkan kepada masyarakat tadinya, tapi juga tidak direspon. Nah, ketika pas pemeriksaan Bang Refli gitu kan, ya saya tagih gitu. Jadi ketika masuk ke pertanyaan apakah siap saudara memberi keterangan, saya jawab siap seandainya ditunjukkan dulu ijazah yang sudah disita di Polda Metro ini. Sepanjang tidak ditunjukkan, saya tidak siap, tidak akan memberi keterangan begitu. Tidak mau ya? Tidak mau memberi keterangan. Nah, katanya sedang di laboratorium forensik, ya kita tunggu saja gitu kan, hasil laboratorium forensiknya baru saya beri keterangan begitu gitu kan, karena kita pun menghormati hukum dalam proses-proses hukum seperti ini Bang. Gitu. Oke ya, jadi dia mengatakan dilapor ya. Iya. Lapor Polri itu kalau nggak salah bukan di DKI loh. Di Mabes. Bukan. Tempatnya. Iya. Lapor itu di daerah mana gitu, lupa saya tapi memang labelnya Mabes. Nah, pertanyaan saya adalah Kang ya. Ini kan sudah pro justisia. Sudah. Karena sudah penyidikan. Kalau yang di Bareskrim nggak bisa diandalkan karena belum pro justisia. Tetapi ini kita nggak apalah bergosip tentang penegakan hukum. Ada nggak kemungkinan mengatakan bahwa hasil lapornya berbeda? Kan kemarin sudah dikatakan identik asli, bahkan dikatakan asli dia kan? Identik. Aslinya enggak. Iya. Identik dan karenanya asli. Katanya asli. Dan karenanya asli. Jadi ada kata-kata itu. Iya, sebenarnya dia bilang tidak boleh. Identik kan? Dan karenanya asli. Dia bilang gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sederhana aja, kayak pertanyaan bodoh aja. Sama-sama dilapor. Walaupun satu proses di Bareskrim di mana calon tersangkanya Jokowi, sementara di Polda calon tersangkanya Kang Rizal, kan terbalik posisinya. Tapi mungkin nggak ada hasil yang berbeda antara proses di Bareskrim yang sudah mengatakan identik asli, itu dua kata itu yang saya ingat betul, dengan hasil di Polda Metro ini dalam rangka pro justisia. Ya. Kalau dia tidak mau losing face, ya pasti dia akan konsisten. Itu kan, itu namanya nanti nekat. Gitu kan, dengan kesiapan untuk mendapat serangan-serangan publik lanjutan. Gitu kan, kalau memang begitu. Tapi kalau misalnya proses waktu ini gitu kan, dengan pandangan-pandangan publik yang juga telah bergeser gitu, pembuktian juga semakin kuat gitu kan, ya bukan hal yang tidak mungkin gitu. Apalagi juga sebenarnya kita semua tahu bahwa ini bukan proses hukum per se, bukan hanya proses hukum saja, ini proses politik dengan menggunakan hukum. Berarti gitu kan, sebetulnya ada yang ditunggu juga sebenarnya, bagaimana sih kecenderungan politik dalam proses perkembangan ini. Ya itulah yang disebut jadi harapan, kemungkinan gitu. Dengan halus ya beliau, tapi ketahuan. Kemudian nantinya ya bisa berubah, bisa saja berubah gitu kan. Ketika ada sesuatu gantungan yang kemudian punya yang lebih kuat akarnya. Lebih kuat akarnya. Dan gitu kokoh kan batangnya. Ya, saya kira yang penting ada perubahan gitu kan. Toh juga walaupun bagaimana ada sinyal-sinyal juga sedikit ya, seperti misalnya Kapolda ganti, gitu kan, dari Pak Karyoto ke Pak Asep Suhairi, gitu kan. Wah, Asep dari Bandung nih. Dia pernah di Cirebon sebagai Polresta. Ini gitu ada kan. kaitannya. Ya, artinya Sunda lah ya, gitu kan. Dari sana asalnya. Solo ya. Kan, terus Kabar Eskrim berubah ganti, ya kemudian Wakapolri ganti. Seolah-olah ada ganti-ganti, walaupun kita masih menuntut nih Kapolrinya dong yang ganti, gitu kan. Gitu. Wakapolri masih konsesi ya. Tapi masih gitu kan. Jadi kalau ibarat konsesi jalan tol itu masih berapa tahun lagi? Ya seperti itu gambarannya gitu kan. Jadi sebetulnya ini kita yakini bukan hukum murni gitu. Kalau hukum itu sudah selesai. Kalau hukum sudah selesai, bahkan kita yakin kalau pakai hukum benar terbukti loh palsunya gitu.
Oke, ya, misalnya kita exercise hukum dulu. Kan sering sekali dikatakan, wah ini nggak ada bukti. Kang Safri juga bisa ditambahkan. Waduh, nggak ada bukti karena itu bukti yang dilakukan sekunder, ya kan? Ya. Sehingga tidak bisa dinilai sebagai alat bukti. Ya. Nah, menurut pasal 184 KUHP, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bisa dijadikan alat bukti itu 1, keterangan saksi. Keterangan saksi. 2, keterangan ahli. 3, surat. 4, petunjuk. 5, keterangan terdakwa. 6, sebagai perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau, dokumen atau informasi elektronik. Menurut Kang Rizal, dari 6 ini mana yang terpenuhi sebagai alat bukti untuk kasus ijazah? Poin keterangan ahli. Keterangan ahli kan sudah kita bisa punya ahli kan sudah diuraikan, bahkan di waktu gelar perkara khusus dipaparkan. Itu bagaimana bisa disebut tidak ada bukti? Karena itu menurut tadi KUHP 184 itu masuk. Jadi sangat keliru sekali dia mengatakan tidak ada bukti, apalagi itu hanya data sekunder kan misalnya. Dalam KUHP nggak ada istilah sekunder primer. Apalagi untuk keterangan ahli. Apalagi keterangan ahli malah sangat eksplisit kok disebutnya gitu kan. Ada tuh gitu kan. Keterangan saksi ada, kita diperiksa sebagai saksi. Itu pada waktu pemeriksaan itu sebagai saksi. Saksi Bareskrim. Yang di Bareskrim ini kan cerita Bareskrim. Saksi banyak. Kenapa itu tidak dijadikan? Karena kalau untuk ditinggal. Dua tuh. Jadi dua ya gelar perkara. 3 petunjuk. Petunjuk misalnya. Petunjuk itu sudah banyak termasuk soal apa yang diuraikan oleh pihak Dr. Rismon, oleh Dr. Roy. Saya kira itu petunjuk. Kemudian juga sampai ke bahkan kita sebut soal pasar pramuka gitu Kasmujo itu petunjuk 122 SKS. Sarjana muda. Jadi banyak Soe dan Mitro. Itu petunjuk-petunjuk semua. Masa tidak dipakai yang begitu gitu kan? Tanda tangan kagak ada di lembar pengesahan. Tanda tangan pengesahan tidak ada gitu kan. Kemudian penguji nggak ada. Surat ijazahnya itu sendiri. Surat ijazah karena ijazah udah 4 kali dipaparkan oleh dekan, oleh alumni, teman alumni katanya. Teman alumni, dekan, teman alumni dipaparkan juga, digambarkan gitu kan. Terus oleh Jokowi sendiri di depan wartawan yang sudah bisa dianalisis. Dan terakhir yang paling penting Bang, dari Bareskrim. Bareskrim sendiri yang jadi sebetulnya itu bukti-bukti yang bisa dijadikan sebagai bahan bukti surat gitu kan. Atau dikaitkan lagi dengan dokumen elektronik. Semuanya itu dokumen elektronik. Termasuk yang digambarkan waktu gelar perkara khusus oleh ahli kita. Itu dokumen elektronik. Itu namanya alat bukti. Dian Sandi juga dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu alat bukti. Jadi sangat keliru bahwa kita tidak bisa membuktikan. Apalagi hanya menyebut data sekunder. Dari mana gitu alasan hukum seperti itu? Oke, Kang, silakan ditambahkan. Jadi dalam kesempatan pertemuan dengan DPR, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat, kita juga mempermasalahkan mengenai masalah dari pihak Bareskrim menghentikan dumasnya masyarakat terhadap aduan ijazahnya palsu Jokowi gitu. Karena menurut kajian kita, yaitu aneh gitu kan. Tadi yang sudah dibahas oleh Pak Rizal tadi, yaitu suatu keanehan yang menyebabkan loh kok diberhentikan gitu. Padahal dan kita melihat bahwa dalam hal ini kan setelah pemeriksaan khusus gelar khusus berharap itu benar-benar khusus dan ada penyelesaian yang tuntas ya. Tapi ternyata kan tidak. Jadi keanehannya adalah untuk gelar perkara khusus itu tidak sama-sama diuji, di mana UGM tidak ditampilkan bersama, dipisah gitu. Ini kan juga aneh. Dan lalu dari pihak ketiga mengadakan jumpa pers
bahwa yang dari UGM-nya udah benar gitu. Itu dari Kompolnas. Ya, Samsul Anam ya. Khairul Anam. Jadi itu keanehan-keanehan yang juga kita kaji di FTA. Sehingga waktu tadi kita menghadap DPR, kita sampaikan itu. Di FTA. Oh, tadi saya dengarnya RTA. FTA. RDUP. Di rapat dengar pendapat umum. Ini minum dulu lah. Oke. Gi, siapkan juga, saya bilang. Gi. Ya. Jadi itu juga kajian kita, lalu kita sampaikan tadi ke rapat dengar pendapat umum di BAM, Badan Aspirasi Masyarakat. Oke. Ya, kita mintakan bahwa DPR memang harus segera memanggil Kapolri, khususnya juga memanggil Kapolda Metro Jaya dan memanggil yang terkait gitu ya. Polnas. Ya mungkin juga pelapor Jokowi. Ya. Dan juga yang terlapor gitu, yang 12 terlapor termasuk RRT, Rismon. Oke, jadi kedua belah pihak lah ya dipanggil kedua belah pihak. Sehingga jelas dan itu tuntas menyelesaikan, daripada ini berkepanjangan. Ya bayangkan dalam pengadilan ini bisa saja sampai 6 sampai 8 bulan prosesnya. Apalagi kalau tiba-tiba pakai penahanan segala gunakan pasal yang bukan pengaduan ya. Lalu nanti juga ada bandingnya, ada kasasinya segala macam. Nah, ini sepertinya dipelihara supaya apa? Jadi pembicaraan masyarakat terus, tapi kan jadi kehebohan. Apakah dari pihak mereka itu? Kalau pembicaraan masyarakat terus itu kalau asumsinya ijazah asli. Kalau ijazahnya ada asli, maka kehebohan itu dipelihara biar on the top dalam pemberitaan. Tapi kalau ijazahnya tidak asli, maka ini bukan dipelihara, tapi memang diulur-ulur permainannya agar kemudian lupa, nggak terbukti. Dan ini juga bisa sama. Ya, seakan-akan ini baru perkiraan ya. Seakan-akan gawang dipindah nih. Iya. Ya, dengan apa? Dengan mempermasalahkan aduan penghasutan. Nah, ada kemungkinan seperti juga kasus-kasus yang sebelumnya ijazah itu tidak akan diperlihatkan gitu. Oke, ya kan? ada kecurigaan seperti itu. Ada kecurigaan seperti itu karena memang ijazah ini sesuatu yang harus disembunyikan. Gitu. Oke. Kalau tidak disembunyikan, ya kenapa tidak diperlihatkan dari saat sekarang tuntas selesai gitu. Oke, Pak Safril, karena kita sudah pukul. Silakan closing statement nanti Kang Rizal pas penutup. Ya, saya berharap banyak agar tadi mudah-mudahan DPR, karena baru pertama ya kasus ini kita masukkan ke DPR melalui BAM gitu ya, untuk segera turun tangan. Karena kasus ini sudah sangat mengebohkan buat masyarakat di Indonesia, hampir keseluruhan masyarakat lah gitu. Sampai juga ke global. Nah, di global ini juga jadi pembicaraan gitu. Dan ini akan memalukan. Jadi DPR pantas untuk turun tangan memanggil Kapolri, memanggil seperti yang saya katakan tadi lah gitu. Semua pihak untuk menuntaskan permasalahan ini. Jangan hanya diserahkan ke Polri ya, karena masyarakat bercuriga juga. Untuk masalah Polri ini ada semacam katakanlah kekuatan ya yang di samping itu yang bisa merubah gawang tadi. Saya kira itu closing statement. Silakan Kang Rizal closing statementnya. Ya, saya kira sesuai dengan apa yang tadi disampaikan bahwa ini kan bukan hanya persoalan hukum gitu ya, hukum menjadi kepanjangan tangan politik gitu. Jadi ketika tadi kita ke BAM itu mungkin relevan gitu ya, bahwa ini adalah persoalan politik yang menyangkut pejabat publik atau yang mungkin disebut mantan pejabat publik itu kan, yang memiliki dokumen yang diragukan kan gitu. Tapi ini ternyata proses-proses yang ada seperti penghentian penyelidikan di
Mabes Polri, Bareskrim, kemudian berlanjutnya sampai saksinya numpuk. Sekarang ini banyak apa yang sedikit-sedikit saja nyinggung-nyinggung jadi saksi. Dia mau menunjukkan betapa sudah komplitnya gitu kan. Kajian ini sampai yang moderator di konferensi saja bisa jadi saksi gitu yang mungkin akhirnya gitu kan. Ini adalah kriminalisasi, ini adalah penunggangan hukum oleh kepentingan politik gitu. Oleh karena itu betul bahwa saatnya lah lembaga politik gitu nggak bisa tinggal diam. Kalau menurut saya, kalau memang dia punya rasa tanggung jawab juga terhadap penghentian kegaduhan ini, karena kegaduhan ini bukan disebabkan oleh penelitian penelaahan atau pengkritisan, tapi kegaduhan ini disebabkan oleh perilaku daripada Joko Widodo sendiri gitu kan, yang ternyata diproteksi oleh aparat penegak hukum gitu kan, yang menyebabkan kegaduhan ini menjadi panjang gitu. Oleh karena itu saya kira lembaga politik seperti DPR gitu kan nggak boleh diam saja, walaupun muncul juga skeptisme kita terhadap lembaga kerja DPR gitu kan, tapi sekurang-kurangnya untuk hal yang sangat mendasar inilah gitu cobalah berbuat gitu. Dan kalau tidak juga tetap saja publik akan melakukan upaya-upaya untuk membongkar gitu kan ketidakbenaran ini, kepalsuan ini, kebohongan ini gitu kan, penipuan ini gitu kan, sampai kepada pembuktian dari kebenaran gitu. Oke, ya sekedar informasi, kemarin Bambang Tri dibebaskan sudah. Bebas bersyarat. Betul. Tapi kok dia nggak dapat amnesti ya, padahal korban politik juga harusnya dia. Karena masih ada kemarin itu kalau nggak 1000 berapa di amnesti. Iya, tapi maksudnya dia termasuk Gus Nur. Dia tidak termasuk. Bambang Tri belum. Tapi kan akan ada lagi. Iya, maksudnya mestinya gelombang pertama itu. Oh iya, sama dengan Gus Nur, satu paket kan. Iya, satu paket dia. Oke, saya mau membacakan sedikit ya komentar sobat era sekalian, tapi saya tidak minta komentar lagi. Ada yang bilang saya tidak takut lagi mengatakan ijazah Jokowi palsu karena yang mengatakan ijazah Jokowi asli sudah ketakutan. Penelitian tak bisa dibantah dengan narasi udah lewat 15.30 kok belum mulai tadi ya. Kemudian Taipei Taiwan hadir menyimak. Bang Refli tanyakan Pak Fadila itu nulis bukunya pakai laptop atau HP? Pakai HP. HP kan? HP. Kemudian Bambang Tri bebas bersyarat Bang. Ya memang semakin banyak yang menulis tentang mantan Presiden Jokowi makin terkenal, sayangnya bersifat negatif. Gas, drama cinta segitiga RRT. Ada yang tahu nggak Tifa udah berapa lama? Oke, kita nggak boleh. Bambang Tri sudah bebas, mantap. Kemudian Arise Guardians of Constitutions, Arise ya, mestinya IA-nya tuh gak. Kemudian alhamdulillah Arise. Pak Betri bebas. Tanggal 28 besok demo buruh di gedung DPR. Mari kita balas water cannon mereka dengan 13 tangki personil sedot WC. Geber guna orang-orang jahat. Bagus, buku bagus Bung, straight to the point ya. Kemudian hubungi sutradara Hollywood buat film kisah nyata ya. Luar biasa. Bagus, mumpung lagi ngetop. Dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban terhadap hal yang kita patut tanyakan. Begitu saudara sekalian, saya seperti kernet yang harus menutup pintunya cepat-cepat karena mobilnya mau jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.